Bapak Ibu yang duduk di belakang mungkin boleh isi kursi depannya masih kosong. Yang baru datang mungkin boleh diisi bangku kosongnya. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai acara ibadah kita saat teduh sejenak. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita menyajikan pujian Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaat. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah
kemurahan-Mu yang tiada henti-hentinya untuk kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudari kami yang belum bisa hadir atau mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Engkau sertai mereka agar mereka bisa sampai di tempat ini dengan keadaan sehat. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit, kiranya Tuhan jamah mereka agar mereka bisa sehat kembali dan bisa datang bersama-sama dengan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu dampingi kami semua, kiranya Tuhan selalu jaga kami semua. Tuhan kiranya bimbing kami, langkah kaki kami, tangan kami, kiranya Tuhan ambil alih tubuh kami agar tubuh ini berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita memujikan lagi pujian Maha Besar, oh Tuhan. Semesta
saya mohon Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Bacaan Alkitab kita ada di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiada henti-hentinya kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan ya. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian lagi bersamamu Bapa. Di setiap musim
Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Katakan, Engkau yang bagiku. bertindak, memberi pertolongan Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersamaan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Segala perkara yang sudah Engkau izinkan terjadi tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami mampu berdiri bersafaat di hadapan Engkau. Hari ini semuanya mampu kami lewati atas seizin dan kemurahan Engkau. Dan biarlah kami belajar mensyukuri setiap perkara tersebut, baik yang menyukakan, baik yang memberi sukacita, maupun perkara-perkara yang sedang kami perjuangkan, kami pergumulkan. Dan biarlah kami terus berharap dan berserah kepada Engkau. Karena firman-Mu terus mengajak bagi kami, apapun keadaan kami belajar bersyukur dalam segala perkara. Bapa, dengan kerendahan hati kami menaikkan syafaat di hadapan Engkau. Mohon belas kasihan kuasa-Mu, sehingga Engkau bekerja, membangun, menguatkan, dan terus memberi sukacita bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Karena rasa syukur yang dalam hati kami, Engkau akan memberikan kemenangan, dan akhirnya membawa berkat-berkat yang positif bagi hidup kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan untuk pemulihan saudara-saudara kami yang sedang dalam proses kesembuhan kesehatannya. Kami ingat Ibu Pipin, kami ingat anakmu Juan, kami juga ingat keberadaan Ibu Susanto, kami ingat juga Bapak Ibu Diakon Sridati yang saat ini juga terganggu kesehatannya, flu berat. Kami juga ingat akan Bapak Sunaryo dalam pemulihannya. Kami bersyukur saat ini ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Engkau. Kami mohon lawatan kuasa-Mu, karena Engkaulah dokter agung kami, sumber berkat dan pertolongan hidup kami. Karena kami terus berharap kepada kuasa-Mu untuk bekerja, sehingga segala perkara mampu kami lewati atas seizin dan kekuatan dari. Mungkin ada anak-anak kami, saudara kami, orang tua kami yang saat ini sakit, atau anak-anak kami Tuhan dalam pergumulan yang berat.
kami bawa dalam doa. Kami serahkan ke tangan kuasa. Kami menyadari kami sebagai orang tua, sebagai saudara sangat terbatas untuk mengetahui setiap persoalan anak-anak-mu. Tapi kami mempunyai Yesus Kristus yang tahu pikiran dan hati kami. Tatkala kami berdoa dengan iman yang Tuhan anugerahkan, pergumulan anak-anak kami mampukan sehingga mereka memilih jalan yang terbaik setiap mengatasi pergumulannya. Bimbinglah Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan para orang tua kami, para senior kami, lawat Tuhan, baik kesehatan jasmani maupun rohaninya. Sehingga keteladanan imannya membawa kekuatan semangat bagi hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan semua aktivitas di gereja. Biarlah Tuhan akan berperkara. Segala aktivitas kami lakukan untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling mensupport. Sehingga semua rutinitas membawa berkat bagi kami. Kami menyerahkan gabungan gereja baptis, yayasan baptis, terlebih penjaringan calon-calon pemimpin baptis ke depan. Berkatilah Tuhan dengan segala hikmat dari Engkau, sehingga gereja-gerejamu, umatmu yang Kau percayakan di negeri ini, gereja-gereja baptis semakin berkembang bertumbuh. Misi amanat agung semakin digelorakan. Meskipun ke depan tantangan tidak mudah, tapi dengan kuasa Roh Kudus, umat baptis menjalankan amanat agung. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan pilkada, baik pemilihan gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, maupun wali kota bersama wakilnya 27 November bulan ini. Berikan hikmat tatkala kami datang ke bilik suara, sehingga terpilih pemimpin yang membangun daerahnya, sehingga setiap daerah di Indonesia semakin maju dengan segala tantangan sekarang ini, sehingga Pilgub sukses, keamanan terjadi melalui aparat polisian, TNI, dan semua tokoh-tokoh masyarakat di negeri ini. Berkati Tuhan kota kami, bangsa dan negara kami, sehingga mereka betul-betul mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kami. Inilah Bapa, rasa syukur kami, permohonan kami, dan syafaat kami. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hosea. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu kali ini kita pujikan dengan penuh semangat, Allahku dahsyat. Disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sekali lagi, tinggikan namamu. Persembahan dan persepuluhan boleh dibantu oleh Ibu Ratna dan Ibu Turina. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Engkau terus memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan ada persembahan pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Waktu dan tempat saya persilahkan.
kasih, sekolah minggu dewasa wanita mendorong kita terus bersandar kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tanpa kekuatan Tuhan kita sering lemah, bahkan sering jatuh. Karena itu perlu kita mohon dan terus bersandar kepadanya. Ya, virus iri hati. Ini kelanjutan firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Ya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan Daud. Ya, 6 kunci kemarin kemenangan Daud. Ya, yaitu bagaimana orientasi hidup Daud, yaitu kepada Tuhan, bukan hadiah-hadiah. Yang kedua, Daud tidak tawar hati. Ya, yang ketiga, Daud mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Mungkin yang lain bisa dimatikan ke kanan kiri sehingga enggak mantul di sini. Ya. Dan yang keempat kemarin, Daud bisa mengalahkan intimidasi. Ya. Dan rahasia kemenangan Daud kelima kemarin, Daud mempunyai kepandaian, mempunyai skill, mempunyai kemampuan. Dan jika itu dioptimalkan menjadi berkat, ya, yaitu main ketapel. Dan yang terakhir, keteguhan iman yang luar biasa. Bagaimana Saul melihat kenyataan Daud seperti itu? Di sini saudara, kita akan melihat bagian ketiga, ya, virus iri hati. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hari ini, memimpin hati pikiran kami. Sehingga apa yang kami dengar, kami lihat memberkati kami. Kami pulang ibadah ini tidak sia-sia, tapi setiap pujian janji firman-Mu boleh terus meneguhkan, menguatkan, dan hidup kami seturut kehendak Engkau. Berfirmanlah Bapa, pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Virus iri hati, lanjut. Jika kita perhatikan di sini Bapak Ibu, apa toh sebab Saul sangat iri hati atau mendengki kepada Daud? Kita lihat di sini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersuka cita dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mungkin ayat ini sering kita dengar ya, di sekolah minggu, di persekutuan. Tapi jika kita lihat lebih jauh saudara, apa toh yang menyebabkan Saul sangat mendengki kepada Daud? Dari ayat ini kira-kira apa Bapak Ibu?
Apakah para wanita itu tidak memuji Saul? Mencuekkan Saul? Apalagi mencemooh Saul kan tidak. Keduanya dipuji dengan fair. Baik Saul dan Daud sama-sama dipuji. Yang menyebalkan, yang membuat Saul mendengki kepada Daud, penyebabnya apa di sini? Pujian, nyanyian. Ya. Apalagi isi nyanyiannya. Betul-betul Saul merasa, pujianku sedikit ya. Cuma beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. Tapi keberadaan Saul cuma dipuji beribu-ribu. Enggak berpuluh-puluh ribu. Disinilah Saul mulai berpikir. Para wanita itu pujiannya apa? Menyakitkan hati Saul. Gara-gara nyanyian, gara-gara pujian. Tapi kalau dilihat secara utuh, wanita di kota-kota Israel itu fair. Semuanya dikasih pujian. Tapi memang jika kita lihat film yang lalu ya bagaimana Daud mengalahkan Goliat, Daud mengalahkan orang-orang Filistin, dan semua rakyat Israel mengapresiasi Daud. Tapi di sini kita akan melihat virus iri hati. Dan virus itu ternyata sudah menyebar, mendarah daging di dalam pribadi Saul. Jika kita lihat di sini, pujian yang fair di sini, Saul salah menafsirkan. Padahal kalau dilihat, patut Daud itu diperhitungkan, mungkin 4 jempol. Dan Saul cuma 2 jempol. Karena realitanya seperti itu. Tapi gara-gara pujian ini, Saul menjadi di situ dikatakan selalu mendengki, iri kepada Daud. Setelah perasaan iri, dengki Saul kepada Daud, apa? Rencana Daud untuk menyingkirkan. Rencana Saul untuk menyingkirkan Daud di sini. Kita lihat. Yang pertama, jika kita perhatikan, rencana jahat Raja Saul. Saul melemparkan tombak itu. Karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Nah, ingat kemarin, rahasia kemenangan Daud atas orang-orang Filistin yang kelima, yaitu mempunyai pengetahuan, mempunyai kepandaian, mempunyai keterampilan, mempunyai skill. Ahli main ketapel atau umban. Dan di situ kepandaian skill itu dipakai Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat. Ternyata Daud juga mempunyai keterampilan yang lain, yaitu main kecapi. Ingat kemarin ya, tatkala Saul galau, Daud main kecapi, Saul merasa tenang. Saul merasa damai. Tapi gara-gara pujian dan sudah ada niat jahat di sini, rencana pertama Saul untuk menghabisi Daud yaitu di sini. Saat Daud main kecapi di rumahnya di sini, Daud yang ahli menombak perang karena sudah terlatih, ya.
Di situ dikatakan apa? Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Di sini saudara, kalau orang sudah dikuasai rasa dengki, rasa iri yang luar biasa, rencana jahat Raja Saul kepada Daud di sini. Akal sehatnya sudah enggak jalan. Gara-gara apa? Pujian tadi. Padahal sudah fair semuanya, dikasih pujian, dikasih nyanyian. Di sini rencana jahat Raja Saul ingin menghabisi nyawa Daud. Pasti ini juga pertolongan Tuhan. Bagaimana enak-enak main kecapi. Ya. Tapi Daud bahkan 2 kali bisa menghindar, mengelak serangan jahat Raja Saul. Itu yang pertama. Kita lihat rencana jahat apa yang dilakukan Raja Saul kepada Daud. Ini rencana yang kedua. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Jadi yang dilakukan Raja Saul di sini, semua yang diperintahkan pimpinan tertinggi, yaitu raja di sini. Daud diangkat dan menjadi kepala pasukan 1000. Kalau sudah orang menjadi kepala, ketua pasukan 1000, apapun yang disuruh raja saat berperang, kepala itu harus ada di depan. Enggak boleh ada di samping, enggak boleh ada di tengah, apalagi di belakang. Harus ada di depan. Kita bisa menduga ayat di sini. Saul rencananya ingin membunuh Daud. Tatkala peperangan demi peperangan yang ia hadapi. Ya, tadi rencana gagal, ingin menombak, membunuh secara langsung. Di sini rencana halus diangkat, lalu tempatkan terdepan, dan habislah nanti Saul oleh orang-orang Filistin. Ternyata rencana ini juga gagal. Daud selalu menang. Setiap bertempur, berperang dengan orang-orang Filistin. Dia selalu di depan. Tapi Daud selalu menang. Dan dikatakan, Tuhan menyertai Daud. Tapi rasa iri yang sudah menguasai dalam jiwa Saul, akal sehatnya sudah enggak jalan. Dia enggak berhenti di situ. Kita lihat rencana berikutnya. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa. Dan lakukanlah perang untuk Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia. Tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Semakin licik ya, semakin jahat di sini. Membawa-bawa apa? Lakukanlah ini perang Tuhan. Bayangkan di sini. Tapi sebelum ini lihat. Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Padahal kalau kita sudah melihat ayat ini, dilihat pasal 17 ayat 24 kemarin, 2 minggu yang lalu apa yang terjadi? Tatkala orang-orang Israel bahkan Saul mengalami ketakutan, Saul memberi apa? Pengumuman, sayembara.
Siapa yang bisa memukul orang Filistin? Ada 3 hadiah dari Raja Saul. Masih ingat kemarin? Kekayaan. Ya, akan dikasihkan kekayaan. Yang kedua apa? Bebas pajak. Ya toh, 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 26 kemarin. Satu lagi ada yang ketiga apa? Bonus ketiga. Dikasih bonus lagi yaitu anak perempuannya. Udah toh? Jelas toh 3 hadiah itu. Ya. Dan Daud bisa mengalahkan orang Filistin, bahkan memukul mundur orang Filistin. Bahkan tentara yang dibanggakan orang Filistin yaitu Goliat dipenggal kepalanya oleh Daud. Cuma dapat pujian. Hadiahnya itu sudah diabaikan. Ya. Saul lupa dengan 3 bonus tadi. Tapi di sini namanya orang iri hati yang sangat dengki, saudara. Apa yang dijanjikan itu sudah, apalagi raja mempunyai kuasa. Perhatikan di situ. Ini dia anakku perempuan yang tertua merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Tapi apa? Setelah Daud memukul orang Filistin itu apa? Ternyata merab anak tertua ini enggak diberikan. Dan justru merab di sini diberikan orang lain yaitu Adriel. Jika melihat ayat 18-19. Saul sudah ingkar 2 kali. Terus seharusnya tatkala dia sudah memukul orang Filistin dan Goliat, bebas pajak Daud dan keluarganya. Kekayaan diberikan dan anak perempuannya diberikan. Itu sudah diingkari. Di sini diingkari lagi. Karena apa? Virus iri hati sudah menguasai Saul. Kebenciannya, kedengkiannya kepada Daud sudah luar biasa. Inilah saudara, ternyata ini cuma janji, tinggal janji. Bahkan kata-katanya kelihatannya bagus ya, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa. Dan lakukanlah. Ini perang Tuhan loh. Membawa-bawa nama Tuhan. Ya, membawa-bawa nama Tuhan. Karena pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia. Tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Saul enggak mau namanya jatuh di muka rakyatnya. Karena rakyat akan menilai kejahatan Saul sebagai raja. Kan itu biarlah orang Filistin yang membunuh Daud. Ternyata apa yang terjadi saudara? Saul ternyata keliru. Meskipun sudah dikasih bonus anak tertua, tapi dia ingkar janji. Anak tertua merab itu dikasih Adriel. Apalagi sudah membawa nama Tuhan. Dan Daud selalu menang menghadapi orang-orang Filistin. Apakah Saul berhenti di situ? Apa rencana jahat berikutnya? Lanjut. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud. Dia mungkin sudah sebel ya, enggak mau ngomong. Karena itu menyuruh ajudannya. Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katam orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang miskin. Tatkala Merab tadi sudah gagal, anak perempuan tertua Saul, dikasihkan yang lain, lalu ada anak Raja Saul yang jatuh cinta kepada Daud,
yaitu Mekal ya, di ayat-ayat 20-21. Tapi apa yang terjadi? Daud tetap rendah hati. Siapa saya ini? Sehingga Tuhan menjodohkan putri Tuhan yang mencintai saya tidak bisa. Saya orang miskin raja. Meskipun Daud berhak menerima itu. Saya enggak layak. Daud juga merasa minder, saya itu orang rakyat jelata. Enggak layak. Tapi apa Raja Saul? Enggak, Milka akan saya berikan karena dia jatuh cinta kepada engkau. Saya enggak layak raja. Saya orang miskin, saya rakyat jelata. Tapi Saul berkata di sini, sekarang kamu sudah gagah perkasa. Udah, sekarang begini. Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Semakin jahat ya. Daud enggak mau menikahi Milka karena enggak layak. Tapi Saul mendorong supaya Daud ini terbunuh oleh orang-orang Filistin lagi. Yaitu apa? Kamu harus berperang. Syaratnya enggak mas kawin, yaitu membawa 100 kulit katam. Orang-orang Filistin yang terbunuh. Daud semangat. Tujuannya bukan anaknya Milka, Saul, supaya dia bisa menjadi menantu raja. Tapi mengalahkan orang Filistin. Daud semangat, saudara. Orientasi Daud apa? Orang Filistin, bukan ingin menjadi menantu Raja Saul. Karena itu di sini, mas kawinnya 100 kulit katam orang Filistin. Daud menang, tidak hanya membawa 100, tapi 200 kulit katam orang Filistin. Akhirnya apa? Rencana-rencana jahat Raja Saul gagal. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Dari kedengkian, rasa iri, keberadaan Saul kepada Daud. Gara-gara apa tuh? Pujian, nyanyian. Mungkin Bapak Ibu mempunyai lagu kenangan yang menyakitkan. Pasti langsung Bapak Ibu ganti atau matikan. Tapi kalau ada kenangan indah, putar lagi, putar lagi. Betul? Kalau ada lagu yang menyakitkan, aku ingat lagu itu, ingat mantanku. Misalkan. Ya. Jangan nyetel lagu itu, alasannya tuh, wes gak usah. Pasti ada sesuatu. Masa lalunya pernah tersakiti. Gara-gara lagu, nyanyian, Saul tersakiti. Bahkan reputasinya harus dipertaruhkan. Lanjut. Karena itu betul firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Hati-hati saudara dengan virus ini. Memang enggak terlihat. Ada di hati. Enggak terlihat. Tapi di sini dampaknya luar biasa. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Saul. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dan di Amsal 14:30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Senang melihat orang susah. Dan susah melihat orang senang. Kalau ini mulai muncul saudara, itu ada benih-benih iri hati di dalam diri kita. Waspada, virus iri hati. Bisa menggerogoti diri kita. Ya, iri hati bisa membusukkan tulang. Saudara, kita bisa berdiri, lari, karena ada tulang.
Tapi tatkala tulang kita itu mereteli, gak usah jauh-jauh, tatkala sendi-sendi tulang kita itu, wah, kalau kedinginan, sakitnya minta ampun, apalagi kalau busuk, bayangkan. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Karena itu iri hati membusukkan tulang. Dan dikatakan juga sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang yang bebal dimatikan oleh iri hati. Karena itu saudara, jangan mudah iri dengan kesuksesan orang lain. Temannya sudah menikah, ikut-ikutan, Pak nikahkan, Pak carikan jodoh. Iri, temannya sukses dalam karirnya, dalam pekerjaan. Iri, tetangganya istrinya 2. Iri, ya. Bagaimana bisa menikah ya, istri 2, kok 2, 3. Ya. Iri. Istrinya sering diajak shopping oleh suaminya, diceritani, lalu iri, minta suaminya, seminggu sekali diajak shopping, toh, makan di luar, toh, iri. Hati-hati virus itu. Ya. Kelihatannya enggak terlihat di sini. Tapi di sini iri hati bisa membunuh orang tersebut. Ini ada kisah, cerita negeri 1000 dewa Yunani. Ada seorang pelari yang sukses dan rakyat Yunani memberi aplaus karena larinya luar biasa. Tapi apa? Ada temannya di sini tidak diberi penghargaan oleh negara sana. Justru yang menang itu kan wajar ya, fair ya. Dibuatkan patung yang tinggi besar untuk menghargai pelari dari Yunani itu. Tapi orang yang iri di sini apa yang terjadi? Malam-malam datang, ingin merobohkan patung itu. Dia sudah enggak terima, enggak dapat juara. Malam-malam dia membawa pahat dan ingin merobohkan patung itu. Apa yang terjadi? Tak tahu, bisa menebak. Patung itu mau roboh. Dan terus orang yang iri ini enggak sadar. Akhirnya apa? Patung itu benar-benar roboh dan menimpa orang tersebut. Kalau di sini apa yang dikatakan firman Tuhan betul. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ya. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bebal itu orang dikasih nasihat enggak mau. Orang dikasih pengertian enggak mau. Ya. Akibatnya dia cilaka. Kan itu saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita senang melihat orang lain apa? Senang. Jangan kita senang melihat orang lain susah. Apalagi susah melihat orang lain senang. Itu virus iri hati, kedengkian sedang menguasai diri kita. Apalagi suami ingin membanding-bandingkan, atau istri ingin membanding-bandingkan, atau anak ingin membanding-bandingkan. Awas, virus iri hati di situ. Sedang menyerang sekarang. Sekarang kan mudah ada orang pamer, posting, sedang makan enak, sedang di luar negeri. Ya. Apalagi sudah memfollow ya, itu muncul. Dia enggak mau kalah. Posting lagi yang lebih indah. Posting lagi. Enggak ingin dilihat saingannya selalu kalah di bawahnya. Posting lagi, diposting lagi. Saingan akhirnya. Kan enggak sehat di situ. Di sini saudara, ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu yang dialami oleh
Raja Saul. Kebencian menguasai dirinya sehingga Daud ingin dihabisi. Lanjut. Sokrates, orang tersohor di dunia filsafat atau bapak filsafat ya, mengatakan iri hati seperti itu. Kanker rohani itu bernama iri dan dengki. Iri hati adalah putri kesombongan, pecinta dari pembunuh dan balas dendam, ibu dari kejahatan. Iri hati adalah cairan kotor dari jiwa, sebuah racun yang menggerogoti tubuh dan mengeringkan tulang. Sebelum Sokrates mengatakan itu, firman Tuhan sudah menyatakan tadi. Orang yang iri hati akan dibunuh oleh kedengkiannya itu sendiri. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Karena ini virus di tengah-tengah kehidupan sekarang. Kita perlu hati-hati. Lanjut. Ini penyebabnya. Jika kita lihat iri hati di situ. Penyebab Kain kepada Habel. Persembahannya Kain ditolak Tuhan. Masalah ditolak tidak itu urusan dengan Tuhan. Tapi Kain sebel, akhirnya membunuh adiknya. Tragis ya. Ini iri hati. Harun dan Miriam iri kepada Musa. Sebel, emangnya cuma Musa? Allah berfirman, kepadaku juga, kepada Miriam juga. Akhirnya ketiga orang ini dipanggil Tuhan. Lihat Bilangan 12 ya. Harun dan Miriam ditegur Tuhan. Dampaknya apa? Penyakit kista menempa Harun dan Miriam. Saudara-saudara Yusuf iri karena Yusuf lebih disayang Yakub. Apalagi mendengar mimpi-mimpi visi Yusuf yang luar biasa. Saudara-saudaranya iri. Lalu Yusuf dijual. Dimasukkan ke lubang sumur. Di sini Haman kepada Mordekai yang sangat benci. Mordekai ternyata orang Yahudi, orang di sini kok sukses. Bahkan gak mau menyembah saya. Haman janjinya apa? Kalau membunuh Mordekai terlalu hina saya. Saya ingin memusnahkan bangsa Mordekai yaitu orang Yahudi. Dan dia menyiapkan tiang-tiang gantungan. Ternyata apa yang terjadi? Tiang gantungan itu membunuh Haman. Apakah Haman sendiri? Tidak. Anak-anaknya, keluarganya juga digantung oleh Raja Ahasveros. Ini saudara, seperti firman Tuhan tadi. Rasa iri hati bisa membunuh orang tersebut. Iri hati memang seperti kanker. Bisa merenggut nyawa kita. Jika kita lihat tokoh-tokoh Alkitab di sini. Ada yang bahagia hidupnya, justru sengsara demi kesengsaraan menyertai dia. Dan dampaknya kepada dirinya tidak. Kepada istri dan anak Haman juga digantung oleh raja. Karena saudara, iri hati itu kanker rohani. Jika itu sedang menggerogoti kita, yuk kita waspada. Kita usir. Karena dampaknya sangat-sangat tragis. Lanjut. Mari kita telusuri penyebabnya. Jika kita ingin menyelesaikan virus atau kanker rohani, yaitu iri hati itu. Egois. Kalau kita sedang egois berarti mementingkan diri sendiri. Lihat di situ, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi bla 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 bla.
egois, tidak peduli urusan orang. Yang penting saya melebihi kamu. Yang penting saya bisa lebih baik dari kamu. Kan sifat egois. Berikutnya, sulit, susah bersyukur. Ya. Apa yang kita alami saat ini kalau kita tidak bijak dan mensyukuri Bapak Ibu, dampaknya bisa yang kedua tadi, ketiga ini ya, suka compare. Sehingga sikap senang membanding-bandingkan kepada orang lain. Ini penyebab iri hati. Sulit untuk bersyukur, tidak mensyukuri berkat Tuhan yang sudah diterima. Akibatnya dia sering membanding-bandingkan. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput di depan rumahnya. Mulai virus iri hati. Fokus pada penampilan luar. Ya, ingat Saul tadi benci tadi, karena mendengar apa? Pujian nyanyian dari luar saja. Padahal para wanita itu tidak menjatuhkan Saul, tidak. Tapi karena Saul fokus penampilan luar, apa yang ia dengar dari luar, ya udah di situ. Kedengkian, iri itu mulai muncul, dan di situ jika dipelihara tidak langsung ditekan atau diusir, ya udah. Ya, seperti kanker yang sudah ganas. Kan itu dokter sering pesan, khususnya kepada wanita-wanita, kalau tubuhmu ada benjolan, langsung kamu mengambil tindakan. Gak usah nunggu sakit dulu. Ya, itu nanti bisa benih-benih tumor. Oh enggak sakit kok, bebas kok, gerak enak. Baru kalau sudah sakit, wah ini sudah kanker, baru sadar. Hai wanita, ya, bangun. Jika tubuhmu ada benjolan, gitu ya, langsung diobservasi. Sehingga apa? Kita betul-betul bijak. Tatkala dalam diri kita hanya fokus luar, saudara, di sini akibatnya. Tuntutan demi tuntutan di situ. Ingat Daud tadi. Meskipun dikasih Melka, saya enggak layak Tuhan. Saya enggak layak, saya rakyat jelata. Saya enggak haus menjadi menantu raja. Itu Saul, kerendahan hati. Enggak menampilkan yang di luar, supaya kelihatan wah, supaya orang memuji. Terlebih pesaing itu memuji. Sehingga apa? Kita terjebak lingkaran setan. Sehingga virus iri hati itu menguasai kita. Jadi di sini penyebabnya, egois, susah bersyukur. Akhirnya orang itu mengeluh dan mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Gaji segini, masalah ini muncul. Keluhan, keluhan dan keluhan. Rasa syukur itu enggak keluar di dalam bibirnya, di dalam mulutnya. Karena mengukur segala sesuatu dengan penampilan, dengan yang di luar. Dan penyebabnya suka membanding-bandingkan. Ya, sana lebih sukses, sini kurang sukses. Kamu dulu gini, sekarang gini. Tuh lihat di sana lebih, di sini kurang. Sing diceritakan itu saja. Tapi kelebihan dirinya enggak mampu ya kok optimalkan. Adanya apa? Melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Di sini penyebab iri hati. Kemampuan dirinya dia enggak syukuri, enggak optimalkan.
Karena itu saudara, jangan hancurkan kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang lain hanya karena iri. Kaum muda punya teman, HP-nya baru. Merek baru ya, iya. Aduh, HP-ku kalah ya. Hati-hati. Ya, itu mulai virus iri itu. Lalu minta orang tuanya nanti, pikirannya negatif. Nanti, ya udah dia cari jalan pintas apa? Bisa mencuri. Oh, temennya punya pacar iri, aduh, digosipkan macam-macam, aduh, itu iri, hati-hati. Kaum muda ya. Bapak-bapak juga gitu. Kalau ke karir, profesi saudaranya, temennya, kok cepet karirnya, jangan iri. Tiru bagaimana dia berjuang, sukses bagaimana. Ibu-ibu juga gitu. Kamu dibelanja berapa per bulan sama suami? Aduh cuma 1 juta, aduh aku 5 juta. Kok iso urip apa? Lalu nuntut suaminya, ya digaji, padahal kamu kan. Terus membandingkan lagi, ya itu anak buahmu aja mobilnya bagus, mosok kamu kepalanya, ketuanya mobilmu gini. Ingat, istri juga hati-hati. Karir suaminya mosok pimpinan, mobilnya mosok kalah sama anak buahnya. Iri hati, lihat. Virus iri hati. Apalagi sekarang menyebarnya sangat cepat dengan medsos sekarang ini. Kalau tidak bijak, kita dituntut dan dituntut, apalagi orientasinya sering penampilan yang di luar, saudara. Itu virus sedang bekerja. Dan jika kita telat untuk mengusirnya, itu bisa menjadi kanker. Kalau kanker itu sudah ganas, saudara, susah untuk mencabutnya. Karena itu hati-hati. Dengan penyebab ini kita bisa melihat sisi yang positif. Mari kita lebih peduli pada orang lain, menghargai, mensyukuri orang lain sukses, dan kita contoh. Mari kita lebih bersyukur. Selain penampilan luar, mari kita juga terdorong orang tidak hanya luarnya tapi juga isi hati. Dan jangan suka membanding-bandingkan. Lanjut. Mari. Kita baca sama-sama di sini. Yakobus 3 ayat 16. 3, 4. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu saudara, kita bisa belajar dari Saul tadi. Kekurangannya apa? Sudah terhormat, kekayaannya luar biasa. Tapi karena virus iri hati itu menguasai dia enggak tenang, dia enggak tentram sebelum Daud terbunuh. Mari, ini menjadi refleksi kita. Ya, virus iri hati kita usir, kita tengking, kita jauhkan. Kita mohon kuasa Roh Kudus memimpin kita. Mari saudara kita berdoa. Karena virus iri hati sedang menggerogoti dunia sekarang ini. Tanpa kuasa Tuhan, hidup kita nanti enggak tenang. Sehingga virus iri hati kita usir. Kita jauhkan sejauh mungkin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu yang sudah kami lihat, kami dengar. Kami mohon Tuhan kekuatan dari surga, kekuatan dari kuasa Roh Kudus.
sifat iri hati jauh dari kami. Dan jika itu sedang bekerja dalam diri kami, dan kami selalu kalah dengan kerendahan hati, kuasa Roh Kudus, kami usir. Kami sadar, iblis sedang merongrong diri kami. Iblis sedang mencuri sukacita kedamaian kami. Kami tidak ingin iri hati bercokol, menguasai jiwa kami seperti Raja Saul. Sehingga kami kehilangan sukacita di dalam Yesus Kristus. Tolonglah Bapa. Berikan kami hikmat. Berikan kami keberanian. Sehingga hidup kami tidak dikuasai sikap iri hati. Karena itu kami ingin belajar, bersyukur. Sehingga jauh dari sikap iri hati. Berkat yang Tuhan sudah titipkan berikan bagi kami hargai. Pengetahuan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Bukan kami mengeluh tapi kami optimalkan. Sehingga keluarga kami, hidup kami akan lebih baik. Dan jauhkan kami dari sikap-sikap membandingkan, mengkompar. Tapi kami fokus mensyukuri setiap berkat-berkat Engkau. Dan kami juga berikan kemampuan Tuhan. Penampilan dalam hati kami yang lebih mengampuni, lebih mengasihi, karena itu yang Kau lihat. Seperti hamba-Mu Daud, dengan segala keterbatasannya, merendahkan diri di hadapan Engkau. Bapa yang Maha Baik, lawatlah keluarga kami, diri kami ingin mengalami kedamaian, sukacita. Sehingga virus iri hati jauh dari kami. Berkatilah Tuhan. Setiap anak-anak Engkau yang memohon belas kasihan di hadapan Engkau hari ini. Terima kasih Bapa. Juga Engkau angkat Tuhan mungkin dalam pekan ini. Banyak beban berat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Angkatlah Tuhan, karena janji-janji penyertaan-Mu itu iya dan amin. Dan biarlah itu kami pegang. Dan janji-janji-Mu sangat indah. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau Bapa yang selalu mengerti kebutuhan kami. Karena itu kami bersandar, berharap kepada Engkau. Tangan kuasa Yesus Kristus. Doa ini kami persembahkan. Amin. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, ada pengumuman yang perlu kita perhatikan. Sebelum kita naikkan doa berkat bersama-sama. Ya, persekutuan doa ya, besok Rabu jam 7 sampai jam 8. Ya, firman Tuhan, ya, Diakon Edi Rimanto, itu baru saat sekolah minggu tadi, dia WA, ya, ada pelayanan keluar ya, ke Manado ya tadi, kalau di WA saya. Ya, nanti bisa oper dengan yang lain. Ya. Itu kami mengundang Bapak Ibu bisa join untuk persekutuan doa masih secara online. Berikutnya, petugas ibadah minggu di situ bisa dilihat, ya, dari WL sampai petugas musiknya. Lanjut, rapat PPG akan diadakan siang ini setelah ibadah ini. Agenda yaitu Natal dan yang lainnya ya. Sekedar info, kemarin di Cimahi
bagian utama atau separuh Cimahi ya, ada ya hujan sangat deras disertai angin yang sangat kencang. Ya. Banyak pohon-pohon besar tumbang. Gitu ya. Terjadi siang kemarin. Ya. Salah satunya juga menimpa bangunan besar, gedung yang sedang proses pembangun di belakang ya, yaitu roboh ya. Sehingga dinding-dinding yang baru dipasang itu ya roboh ke samping, sehingga depan dapur itu plafonnya patah gitu ya. Dan sebagian yang di samping tetangga robohnya ke gereja, enggak ke tanah tetangga. Mungkin ada Bapak Ibu keluarganya ya toh, mungkin yang kena musibah ini ya, kita doakan, mungkin bisa diinfokan gitu ya. Karena tetangga-tetangga sini cukup banyak di grup RW ya, yang sudah kami lihat, dan hari ini banyak yang kerja bakti ya. Berikutnya ada tambahan pengumuman yang ulang tahun ya, Ibu Sarci Domina 10 November. Selamat ulang tahun Bu Sarah. Tuhan berkati ya, keluarga juga kesehatan. Tanggal 10 November Hari Pahlawan ini juga yaitu Bapak Reinhard Patrick Kora ya. Selamat ulang tahun Pak Patrick, mungkin enggak ibadah ya, bisa online. Tuhan memberkati. Lanjutnya 14 November Saudari Nadia Deborah Notela ya, Bu Ratna ya, salam untuk Nadia, Tuhan Yesus memberkati. 15 November Saudara Lian Sujana Sitanggang. Ada Lian? Ya, salam Pak Sitanggang, Tuhan Yesus memberkati ya. Untuk pekerjaan Saudara Lian. Ada lagi? Oh iya. Saya mengingatkan untuk dari tim kedukaan buat Bapak Ibu yang mungkin lupa untuk bayar uang kedukaan. Soalnya sudah beberapa bulan lewatnya, jangan sampai nanti jadi hangus. Nanti hangus menggerutu lagi, gitu kan. Jadi sebelum hangus, selesaikan kewajibannya, bisa hubungi saya atau Ibu Santi. Terima kasih. Ya, ya. Bagi teman-teman yang baru, yang belum join untuk apa ya, komisi kedukaan, silahkan ya, menghubungi Mahraman, Pak Martin atau Bu Santi ya, itu aja ya. Itu tiap bulannya 10.000 ya, di situ ya, silahkan bergabung ya, yang belum bergabung untuk ikut komisi sosial ya atau kedukaan. Itu aja. Ada lagi? Ya, info awal Natal kita 21 Desember ya. Sabtu 21 Desember. Di situ. Sekali lagi terima kasih keluarga besar Bapak Ibu Naryo ya, Bu Kresida. Bersyukur ya bisa mengajak Bapak Ibu Sunaryo ya, Bapak Ibu tercinta ya. Mana Pak Naryo tadi Bu? Di luar. Oh iya ya. Terima kasih Ibu Naryo ya. Salam Pak Naryo. Tuhan berkati juga putra-putranya, Mas Unggul dan Mas siapa tadi? Iya, Mas Ganjar Pranowo ya. Iya, iya, iya. Ya, ya, nanti dampingi Bapak. Sekali lagi terima kasih Bu. Semakin sehat doa kami semua untuk Pak Naryo. Ya, kuat dan sehat ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Ya, nggak ada. Kayak mengundang semuanya berdiri, mari kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sumber pertolongan dan sumber berkat kami, kiranya turun segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami.
Terpujilah namamu hari ini sampai engkau datang menjemput kami. Tuhanmu memberkati. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, karunia, damai sejahtera diberi Silakan duduk sebentar saat teduh, lalu saling memberikan salam. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.